sering dibahasakan dalam konteks fikih siasa itu ada fenomena organisasi Islam, kalau dalam konteks Islam ya, organisasi Islam transnasional. Yang paling besar mungkin yang hari ini di semua belahan dunia memiliki organisasi itu, artinya ada pergerakan organisasi itu seperti Ikhwanul Muslimin, kemudian Hizbut Tahrir, dan termasuk beberapa yang paling kuat kalau bicara konteks politik itu adalah banyak yang termasuk Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir yang paling populer lah. Yang ma'ruf, yang paling dikenal itu yang dua ini memang sudah menjadi bisa digelari dah organisasi Islam transnasional. Nah, ini kalau konteks fikih siasah, maka ini yang kemudian pergerakannya memiliki manhaj tersendiri. Manhaj politiknya, ada yang perjuangannya khilafah dan lain sebagainya, itu ada muncul gara-gara punya manhaj seperti itu. Nah, dalam konteks itu misalnya Ikhwanul Muslimin ada dua. Kalau dalam konteks organisasi transnasional itu dia ada dua organisasi yang berkembang setelah Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna itu kemudian menjadi dua. Ikhwanul Muslimin atau sering disingkat IM Tarbiyah atau Tarbawi, kemudian ada IM Jihadi. Ikhwanul Muslimin Tarbiyah, Ikhwanul Muslimin Jihadi. Nah, yang dalam konteks politik Islam, saya kira yang paling representatif itu tentu hari ini adalah yang Ikhwanul Muslimin Tarbiyah. Kita tidak bisa memungkiri misalnya perjuangan mereka itu sangat luar biasa kalau di Eropa, kemudian di wilayah-wilayah Maghribi, Balkan dan lain sebagainya, itu memang mereka berjuang untuk itu dan hasilnya bisa Anda nikmati hari ini. Bagaimana kemudian kalau Anda bisa searching Google macam-macam, berapa sih senator muslim di Kanada, Prancis, Inggris dan lain sebagainya, itu memang dari basis pergerakan organisasi transnasional seperti Ikhwanul Muslimin inilah yang memproduksi itu. Karena pilihan yang tarbiyah ini memang lebih pada perjuangan parliamentary. Jadi misi perjuangannya itu sangat misalnya artinya masih on the track. Beda dengan yang jihadi, Ikhwanul Muslimin Jihadi yang memang menjadi sangat tanda kutip ya ekstremis, dalam artian memang memaksakan pemahaman keagamaannya, kemudian kehendak, kemudian politik internasionalnya pun dipaksakan dan lain sebagainya, harus kemudian sesuai dengan dalam diksi fikih siasa itu. Perjuangan pergerakan teman-teman organisasi transnasional itu lebih banyak kepada bagaimana mengembalikan khilafatu ala tabiatin nubuwah, bahasa yang sering digunakan, pemerintahan atau kepemimpinan seperti bagaimana di masa Nabi dan para sahabat. Ini konteksnya. Sama dengan Hizbut Tahrir. Kalau lihat perjuangan awalnya kan memang untuk Hizbut Tahrir, definisinya aja secara maknawi adalah memang bagaimana pembebasan di situ. Pembebasan Palestina, pembebasan wilayah-wilayah muslim yang memang dikolonialisasi oleh Barat dan lain sebagainya. Itu konteksnya. Kalau Awin Mutarik ke konteks Indonesia, ada pergerakan seperti itu yang artinya ada cabangnya enggak? Pergerakan itu ya ada, bisa dia berubah menjadi partai politik atau memang yang ngambil langsung namanya juga HTI misalnya Tahrir Indonesia dan lain sebagainya. Tapi manhajnya yang paling utama itu secara normatifnya memang bagus. Bagaimana membangun peradaban Islam yang lebih baik tentu menjadi manhaj perjuangan mereka. Tinggal ukurannya lagi-lagi kalau ditarik ke moderasi beragama memang standarnya yaitu selama tidak meluluh lantahkan martabat kemanusiaan, artinya mencederai nilai-nilai atau martabat kemanusiaan, ya bisa saja hidup di mana-mana. Kemudian selama tidak melanggar konstitusi, kesepakatan bersama, common denominationnya sama, ya ngapain gitu untuk ada di situ gitu.